Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dengan berbagai sebab maupun alasan seringkali kita mencari sesuatu di tempat yang salah. Sebagaimana cerita populer yang mungkin pernah kita dengar ini. Kali ini tokoh kita adalah Nasruddin Hoja. Entah ini merupakan sosok nyata ataukah sekedar fiktif belaka. Di suatu sore, Nasruddin terlihat sedang mencari sesuatu di halaman rumahnya yang masih berupa tanah. Barang yang dicari oleh Nasruddin ini ternyata adalah sebuah jarum yang biasa dia gunakan untuk menjahit pakaiannya. Beberapa orang tetangganya yang menyaksikan Nasruddin sibuk celingukan ke sana kemari, lantas ikut membantu mencari jarum tersebut. Akan tetapi setelah 1 jam lamanya, jarum itu tetap tidak ditemukan. Salah seorang tetangganya lantas bertanya, "Hei Nasruddin, di mana pastinya jarum itu terjatuh?" "Oh, jarum itu jatuh di dalam rumah," jawab Nasruddin tenang sambil tetap membungkuk mencari-cari jarumnya. Tetangganya hanya bisa melongo. "Loh, kalau jarumnya itu jatuh di dalam rumah, lantas kenapa kamu mencarinya di luar?" tanya tetangga itu tidak habis pikir dengan kelakuan Nasruddin. Lalu dengan ekspresi wajah tanpa dosa, Nasruddin menjawab, "Iya, karena di dalam rumah itu terlalu gelap, sedangkan di luar kan cuacanya terang." Hadirin jemaah rahimakumullah, begitulah seringkali secara sadar kita mencari sesuatu di tempat yang salah. Dan pasti tentu kita tidak mungkin menemukannya. Demikian juga ketika kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Berbagai macam cara dan jalan digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan dari tingginya jabatan, pakaian yang mewah dan mahal, mobil yang terbaru, kecantikan wajah, serta rumah yang indah. Bahkan ada juga yang mencari kebahagiaan melalui jalan maksiat. Ada yang suka berjudi, ada yang senang mabuk-mabukan, berzina, dan aneka ragam maksiat lainnya. Karena dari situlah mereka menganggap akan muncul kesenangan. Hadirin jemaah rahimakumullah, banyak orang tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Akhirnya mereka salah alamat, yang mereka kejar adalah kesenangan, bukannya kebahagiaan. Padahal kebahagiaan berbeda dengan kesenangan. Kesenangan itu bersifat sementara dan cepat sekali hilang. Sedangkan kebahagiaan lebih langgeng, lebih abadi, bahkan mungkin seumur hidup, atau bisa jadi setelah mati pun kebahagiaan itu akan tetap dirasakan. Orang-orang yang hanya mengejar kesenangan, pasti dia akan sangat lelah menjalani hidup ini. Bagaimana tidak? Begitu dia berhasil mendapatkan kesenangan, beberapa waktu kemudian rasa senang itu hilang.
Akhirnya dia mencari lagi kesenangan yang lain. Senang sebentar, hilang lagi, kemudian mencari lagi. Begitu seterusnya, tidak akan ada habisnya, tidak akan terpuaskan, tidak akan dirasakan apa yang namanya kebahagiaan. Dengan cara-cara itu mereka mungkin bisa tertawa, tapi tawa itu bukanlah suatu kebahagiaan. Itu hanyalah kesenangan, kepuasan semu sesaat yang akan segera usai. Namun hatinya hampa, tidak tentram, dan ketahuilah, senang belum tentu bahagia. Sebaliknya, bahagia pasti dibarengi dengan rasa senang. Hadirin jamaah rahimakumullah, harta yang berlimpah memang bisa dijadikan sarana untuk memperoleh kesenangan. Padahal itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Di lain pihak, belum tentu orang yang tidak memiliki harta banyak, hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhannya, bisa dikatakan orang yang tidak bahagia. Bisa saja dengan segala keterbatasannya, mereka justru merasa bahagia karena memiliki ketentraman jiwa tanpa banyak permasalahan hidup yang mendera. Oleh karena itu, pastikan yang kita kejar adalah kebahagiaan dan bukan kesenangan belaka. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimanakah konsep kebahagiaan menurut Islam dan bagaimana cara meraih kebahagiaan itu? Kebahagiaan menurut Islam tidak hanya berkaitan dengan kepuasan jasmani belaka, tetapi juga berhubungan langsung dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Kebahagiaan adalah ketenangan hati dan kenyamanan jiwa yang diperoleh seseorang hamba berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dalam ilmu psikologi, kebahagiaan didefinisikan sebagai keberhasilan individu di dalam memenuhi keinginannya untuk hidup bermakna. Kebahagiaan tidak hanya ditunggu atau terjadi secara kebetulan, akan tetapi hal itu merupakan buah dari usaha yang kuat dan terus-menerus dilakukan. Dalam Islam, bahagia dicapai dengan iman kepada Allah, dengan menerima segala ketetapannya, menjaga komitmen terhadap syariatnya, selalu husnudzon terhadap apapun dan siapapun, suka memaafkan kesalahan orang lain, serta tidak menyimpan dendam sekecil apapun. Dalam perspektif tasawuf, kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Ketika manusia mengenali Tuhannya dan dekat dengannya, pada saat itulah dia seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain, karena sudah tercukupi dengan kedekatannya dengan Tuhan. Tuhan bagi sufi adalah sang kekasih, di mana dia berasyik masyuk dan memadu kasih. Imam Al-Ghazali mengatakan, "As-sa'adatu kulluha fi ayyam likar rajulu nafsah, wasyaqawatu fi antam likahu nafsuh." Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Dekatnya Allah berarti juga dekatnya petunjuk kepada kebenaran, sehingga orang yang beriman dapat dengan mudah dan tenang
meniti jalan kebenaran yang menyelamatkan hidupnya di dunia dan kemudian mengantarnya menuju kebahagiaan yang abadi di alam akhirat kelak. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita cari bahagia di tempat yang tepat dan benar dengan senantiasa ridha terhadap takdir Allah, bahkan selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.